Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang film di Kingdom Animalia yang invertebrata berikutnya. Nah, kita masuk ke peta konsep lagi. Nah, kemarin kita sudah bahas sampai ke Annelida. Berarti sekarang kita masuk ke film Mollusca. Oke, di film Mollusca ini memiliki ciri yaitu pertama bertubuh lunak, tidak beruas-ruas, tubuh ditutupi oleh cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat, cangkang yang berfungsi melindungi organ-organ yang ada di dalamnya, ada sebagian tidak bercangkang seperti cumi, sotong, dan gurita, simetri bilateral tripoblastik, terdapat 3 bagian utama yaitu ada kaki, massa visceral, dan mantel. Dapat mengeluarkan lendir untuk membantu berjalan, reproduksi seksual dengan fertilisasi internal, ada yang bersifat diesis, dan ada yang monoesis. Oke, kita lanjut ke klasifikasinya. Di klasifikasi ini dibagi berdasarkan simetri tubuh, bentuk kaki, cangkang, mantel, insang, dan sistem sarafnya. Dan di sini Mollusca dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama ada Amphineura, Gastropoda, Scapoda, Cephalopoda, dan Pelecypoda. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu Amphineura. Di kelas Amphineura ini memiliki ciri yaitu tubuhnya bulat telur, pipih, dan simetri bilateral. Tidak memiliki tentakel dan mata. Hidupnya melekat di dasar perairan laut. Punggungnya dilindungi oleh cangkang yang tersusun tumpang tindih seperti genting. Contohnya di sini ada Chiton sp. Nah, ini adalah gambar dari Chiton sp tersebut. Nah, ini tadi cangkangnya yang tersusun tumpang tindih seperti genting. Di sini ada kakinya, mulutnya, dan anusnya. Oke, sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut ke kelas berikutnya. Oke, lanjut ke kelas yang kedua. Di sini ada Gastropoda yang memiliki ciri yaitu hidup di air laut, air tawar, dan daratannya lembab, bersifat herbivore, bergerak menggunakan perutnya, sesuai dengan namanya gastropoda yang artinya gastro itu perut dan poda itu kaki, maka hewan ini bergerak menggunakan otot perutnya. Yang ketiga, tubuh terdiri atas kepala, leher, kaki, dan alat-alat di dalamnya atau yang disebut dengan visceral. Tubuh memiliki cangkang, bernafas menggunakan lapisan mantel yang berfungsi sebagai paru-paru. Reproduksi diesis dan monoesis bersifat hermafrodit, tetapi melakukan perkawinan silang. Organ ekskresi berupa nephridium. Contohnya di sini ada Acanthina fulica. Nah, ini atau yang biasa kita sebut bekicot. Nah, bisa kita lihat di sini. Sini ada mantel, terus kemudian kaki, ada serabut saraf, ada radula, ada mulut, ada jantung. Dan di sini ada nephridium, yaitu sebagai organ ekskresi. Oke, kita lanjut ke kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga di sini ada Scapopoda, di mana memiliki ciri bercangkang seperti kerucut atau tanduk. Kedua ujung cangkangnya berlubang, kaki terdapat di daerah mulut, tubuh diselubungi oleh mantel untuk membantu bernafas. Nah, di sini contohnya ada Dentalium entale. Kita lihat gambarnya, nah seperti tanduk dan kedua ujungnya berlubang. Oke, kita lanjut ke kelas yang keempat. Di kelas yang keempat di sini ada Pelecypoda. Pelecypoda memiliki ciri yaitu simetri bilateral, mempunyai sepasang cangkang, kaki pipih seperti kapak, insang berlapis. Cangkang terdiri dari 3 lapis. Lapisan pertama disebut periostracum, di mana terdiri dari zat tanduk,
dan berfungsi sebagai pelindung. Kemudian lapisan kedua disebut perismatik, terdiri dari kristal kalsium karbonat. Dan lapisan ketiga disebut dengan nakreas, terdiri dari kalsium karbonat. Disebut juga lapisan mutiara, di mana pada lapisan ini akan terbentuk mutiara pada tiram yang merupakan proses yang terjadi karena aktivitas cangkang, di mana jika ada benda asing dari luar tubuh hewan tersebut yang masuk atau tidak sengaja masuk ke dalam cangkang, maka benda asing tersebut akan disimpan dalam suatu kantong kecil di dalam mantel. Kemudian di dalam mantel akan disekresi banyak nakreas oleh lapisan epitelium kantong tersebut. Sedikit demi sedikit, lapisan nakreas akan melapisi benda asing tersebut sehingga menjadi mutiara. Dan kemudian di sini contohnya ada anodonta atau kerang air tawar dan ada juga kerang mutiara. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada lapisan mantelnya dan ada kaki yang berbentuk seperti kapak. Kemudian ini adalah macam-macam dari atau macam-macam hewan atau spesies dari Pelecypoda. Oke, kita lanjut ke kelas yang terakhir atau kelas yang kelima dari kelas Cephalopoda. Nah, kelas Cephalopoda ini memiliki ciri yaitu hewannya memiliki kaki di kepalanya. Seperti dengan namanya, cephal artinya kepala, berarti hewan ini memiliki kaki yang berada di kepalanya. Alat geraknya, tentakel yang terletak di kepala, memiliki fungsi lain yaitu sebagai alat peraba, penangkap mangsa, pembela diri, dan alat gerak. Tubuhnya simetri bilateral. Sebagian besar tidak mempunyai cangkang kecuali Nautilus. Beberapa anggota, kulit tubuhnya dapat berubah warna karena adanya kromatofora. Terdapat kantong tinta untuk perlindungan diri. Nah, di sini contohnya ada loligo atau cumi-cumi, oktopus atau gurita, dan sepia atau sotong. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Oke, itu tadi beberapa kelas dari filum moluska. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi Ibu via WhatsApp maupun via diskusi di Teams. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya kalian akan mengerjakan kuis di Teams yang nanti akan Ibu beritahu kapan harus mengerjakannya. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.